Yang saya hormati, saya muliakan para alim ulama, para guru, terutama Ketua Takmir Masjid Pak Aziz dan jajarannya. Saya hormati Bapak Ibu jamaah Masjid Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita ucapkan syukur alhamdulillah di mana pada malam hari ini kita semua bisa menghadiri acara presentasi kesehatan, bukan ceramah ya. Jadi, dan kedua kalinya salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, ini presentasi saya tentang buku saya ya. Jadi setelah pensiun saya punya kesibukan yaitu salah satunya membuat buku, samping hobi-hobi yang lain. Jadi saya namakan buku saya itu SCP Core System. Jadi Stabilization Consciousness Process. Jadi saya tulis bahasa Inggris agak lebih keren ya. Menata diri, menjaga nilai, dan meluaskan makna. Jadi tujuan hari ini yang pertama adalah kita harus tahu dulu tentang mode siaga, ya. Kemudian memahami SCP sebagai proses menstabilkan kesadaran, lalu praktek, dan syukur-syukur pada waktu pulang kita bisa mendapat manfaat dari pertemuan malam hari ini. Jadi terus terang kalau kita lihat perkembangan pengetahuan, mungkin Bapak Ibu pernah dengar quantum ikhlas, kemudian teknik terapi yang berbasis spiritual. Nah, di buku saya ini saya memberikan pijakan dulu. Sebetulnya ada buku saya selanjutnya tapi belum saya terbitkan untuk terapi berdasar berbasis kesadaran dan spiritual ini. Saya berpikir bahwa di Islam itu sebetulnya sudah lengkap ya. Apapun sudah lengkap. Makanya saya aslinya buku ini dasarnya dari terapi dari Hawaii dan juga dari Barat. Tapi saya kembangkan berdasarkan apa yang saya yakini yaitu agama kita bersama yaitu Islam. Dan didukung oleh ilmu pengetahuan teknologi terutama kuantum, fisika kuantum. Jadi kalau dulu kita berpikir yang terlihat dan saat ini yang tidak terlihat juga bisa diamati atau bisa dijadikan bahan objek penelitian. Itu yang jadi dasar saya. Nah ini buku saya, mohon maaf. Ini sudah terbit yang buku Core System. Yang kedua dan sampai ke-6 ini masih proses. Ini 99% sudah selesai. Tapi saya lebih memperkenalkan dulu tentang SCP itu seperti apa. Nah, dalam bahasa sederhana, SCP adalah sistem stabilisasi kesadaran agar respon hidup kita lebih tenang, lebih stabil, dalam rangka untuk mencapai batin yang stabil. Dengan batin yang stabil, Bapak Ibu, ya, kita semua akan melangkah ke depan itu lebih bagus lagi, lebih jernih lagi, dan sesuai arah, diharapkan arahnya adalah sesuai dengan apa yang diilhamkan oleh Allah SWT pada kita semua. Ini istilah-istilah aja, kita lanjut karena tentunya materi ini pengembangan dari buku saya, jadi lebih luas. Saya ringkas nanti.
Itu tanya pembuka di buku ini ya. Saya mengibaratkan permasalahan ya itu sebagai hutang. Ini ada inspirasi saya pada waktu baca-baca, ada cerita orang bisnis woman ya, perempuan jatuh di Vietnam, usia masih muda, dan menerapkan SCP ini. Maksudnya bukan dari saya, pengalaman. Dan saya yakin Bapak Ibu sudah menerapkan apa yang saya sampaikan, cuma mungkin belum terstruktur, itu aja. Jadi bukan saya menggurui, tapi saya cuma mencoba untuk memberi suatu panduan agar supaya panduan ini bisa diterapkan oleh Bapak Ibu dan yang lain-lain sehingga hasilnya sama. Jadi yang dinamakan hutan itu ada permasalahan yang membuat batin kita tidak tenang, batin kita kacau. Kalau permasalahan tidak membuat hati kita tenang, kita tetap tenang-tenang saja, itu bukan hutan kita. Jadi istilahnya ini yang harus dipahami dulu, bahwa hutan itu adalah permasalahan yang membuat batin kita kacau atau terjadi suatu distorsi dan tidak tenang. Di hutan bisa di keluarga ya, ada rezeki, keuangan, ada anak, kesehatan, mungkin pekerjaan juga, dan masa depan juga bisa. Nah, intinya seperti ini. Kalau dari yang saya sampaikan nanti, hasil akhirnya ya, kalau kita amati secara medis bahwa jejak emosi dalam tubuh, kalau ada suatu permasalahan atau sesuatu yang mengganggu pada kita, itu akan menimbulkan tubuh punya respon, punya respon untuk mengaktifkan mode siaga atau saraf simpatis. Nah, pengaruhnya apa pada saraf simpatis itu? Nanti terhadap otak, seperti orang ekstasi, memang berpikirnya bisa lebih cerdas, lebih cepat. Kemudian juga jantungnya, karena mode siaga atau disiapkan, memang disiapkan oleh Allah bahwa dengan mode siaga itu orang itu sudah siap menghadapi tantangan. Tantangan bisa berupa ancaman ya. Jadi detak jantung lebih cepat. Kemudian juga pencernaan ya. Kadang orang stres sekali bisa sampai mencer-mencer ya, atau mulus, perut sakit. Iya begitu. Berarti pengalaman gitu ya. Bisa juga nafasnya bisa lebih cepat. Nah, ini contoh daripada mode siaga, istilahnya mode siaga. Hal ini sangat penting, memang disiapkan oleh Allah, tapi kalau dibiarkan terus akibatnya tidak bagus. Nah, tidak bagusnya kenapa ini? Kalau kita rasakan ada amigdala, hipotalamus, hipofisis, atau terus dia mengeluarkan kelenjar adrenal ya, mengeluarkan hormon kortisol, stres. Kortisol kalau kita minum obat, Bapak Ibu, saya yakin hafal semua. Kortikosteroid, sebetulnya ini. Jadi istilahnya obat dewa. Tapi kalau terus menerus bahaya. Nah, dampaknya jantung meningkat, akhirnya tekanan darah meningkat terus. Kalau terus menerus, akhirnya jadi apa? Hipertensi, ya kemungkinan besar jadi hipertensi kalau dibiarkan. Imunitas menurun, jadi darah tubuhnya turun, sudah terserang penyakit. Kemudian energi yang diproduksi oleh mitokondria juga meningkat terus menerus, ya bahaya, agak habisan. Seperti pankreas, orang kencing manis, kalau aktif terus akhirnya produksinya berkurang, ya cepat itu tadi kena kencing manis. Pencernaan, sakit mah, ya asam lambungnya meningkat, seperti itu. Kalau kronis jadi seperti itu. Jadi dampaknya seperti ini tadi, di tubuh tegang, latih terganggu, gangguan di pikiran tadi ya, emosi, cepat tersinggung, atau mungkin diem aja ya, diem aja nggak ada respon, ya. Atau marah-marah,
Kalau marah-marah bapaknya biasa, kalau ibunya diem aja kalau marahnya. Kemudian pikiran, sering berpikir yang macam-macam dan mudah khawatir. Kemudian dalam hubungan dengan relasi atau hubungan dengan sama teman atau sama ya keluarga itu menjadi mudah salah paham. Ya karena reaksi tadi, gampang marah, gampang berpikir yang tidak seperti itu. Nah, jika tetap lama terjadi gangguan kesehatan yang meningkat dalam hal ini tekan darahnya, kemudian gula darahnya, pencernaan yang saya sampaikan tadi ya. Di buku saya ini SCP ada 6 tahap, 6 proses untuk mencapai batin yang stabil. Yang pertama yaitu purification, kemudian mercy reception, kemudian yang ketiga gratitude sufficient, 4 expression, 5 total surrender, 6 silent stability. Ini bukan berarti semakin tinggi semakin tinggi tingkatannya, bukan. Ini ada tangga peta perjalanan batin kita menuju kestabilan batin. Ya. Jadi yang pertama adalah pembersihan ego, purification-nya. Kemudian masuk ke rasa aman dan pembentuk rahmat. Yang ketiga, rasakan atau membangun rasa syukur dan cukup. Kemudian memuaskan hati, menyandarkan hasil atau menyerahkan hasil pada Allah. Kemudian 3, diam dalam stabilitas. Ini kalau ada waktu saya harapkan tahap ke-6 ini kita bisa bersama-sama praktek ya. Bisa dalam rangkaian nanti saya mengarahkan, terus kita bareng-bareng agar lebih khusyuk, nanti ya lampunya dimatikan lebih bagus. Yang pertama purification. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa dasarnya dari Islam itu sudah lengkap sekali, yaitu tentang istighfar. Bapak Ibu bisa aja cari istighfar yang bagaimana terserah. Intinya adalah istighfar, permintaan ampun kepada Allah. Saya pakai ini, ya Allah ya Ghafur. Ya kita minta ke Allah kalau dalam hal permintaan sesuai dengan permintaannya, minta ampun ya Ghafur, minta rezeki ya Razak. Ya, cuma seperti itu aja. Monggo Bapak Ibu sekalian cari yang disukai apa, monggo. Cuma tatapannya ya harus melalui seperti ini. Ya. Jadi di sini nggak cuma mengakui salah, tapi yang penting lagi adalah merendahkan ego. Jadi kuncinya di sini adalah ego atau rasa kepemilikan. Ego bisa berarti kalau saya atau Pak Ustadz merasa pinter, nah, ini ego saya, ini nggak boleh. Atau siapa yang kaya, merasa kalau dia berbicara berdasarkan keegoannya, berdasarkan kekayaannya, ngomong ke orang yang nggak kaya itu beda nanti. Nah itu juga nggak boleh. Itu yang harus kita hilangkan, keegoan kita itu. Bukan hilang berarti kita tidak memilih, tapi kita rendahkan bahwa kita melakukan sesuatu itu bukan berdasarkan ego, tapi berdasarkan ya bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang utama. Kemudian ya ini kalau saya ambil dari surat Al-Quran, surat Al-Araf 186, dasar daripada kita menyebut Asmaul Husna. Ya. Kita lanjutkan aja. Nah, ini bahwa dengan istighfar itu mengandung ampunan Allah. Bapak Ibu bisa lihat di surat An-Nisa 110. Ya. Kemudian juga istighfar menjaga dari putus asa. Dan juga di Az-Zumar 53. Jadi dilarang putus asa dari rahmat Allah karena sebenarnya Allah mengampuni segala dosa. Pada waktu nanti praktek, Bapak Ibu harus bisa menerapkan makna istighfar ini seperti itu. Nanti saya lanjutkan aja. Kemudian di 3, ini yang sebetulnya yang utama ini saya. Cuma yang
tadi itu tambah-tambahan. Ini istilahnya yang utama. Jadi permasalahan apapun solusinya adalah istighfar. Di surat Nuh ayat 10 sampai 12 bahwa mohonlah ampun, maka mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, bisa Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Ini sesuai dengan riwayat Hasan al-Basri ya. Pada saat ditanyai orang minta hujan, perbanyak istighfar. Kemudian juga di hati ini memperbanyak harta serta anak-anakmu. Di saat ditanya, saya kok banyak utang, kesulitan keuangan, disuruh istighfar. Ada yang tanya tidak punya anak, ingin punya anak, disuruh istighfar. Pada waktu ditanya, loh kenapa kok semuanya pakai istighfar? Ya ini dasarnya adalah surat Nuh 10 sampai 12. Ini sudah cukup, saya kira baik kita yang orang beriman dengan beristighfar ya, selalu beristighfar, tapi nggak sekedar istighfar, tapi kita betul-betul tahu makna dari beristighfar dan memahami serta melaksanakan apa yang menjadi inti dari beristighfar tadi, yaitu apa? Egonya itu tadi. Kemudian menambah kekuatan. Ternyata menambah kekuatan juga istighfar. Di surat Hud ya. Surat Hud ayat 52. Di samping menurunkan hujan deras juga menambah kekuatan di atas kekuatan. Ini luar biasa. Ini kekuatan mungkin nanti Pak Ustadz yang bisa menerangkan ini. Ini saya lihat dari kekuatan itu bisa juga karena kita itu sudah terjadi purifikasi atau pembersihan spiritual kita, maka kekuatan itu mata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah yang menjadi sandaran kita, apapun ya tidak ada yang bisa mengalahkan. Kemudian istighfar sebab tertanya adab. Kalau dulu pada saat ada Rasulullah tidak ada adab karena ada Rasulullah, tapi dengan tidak ada Rasulullah maka istighfar menjadi penangkal adab. Jadi kalau kita tolak balak aslinya ya harus banyak-banyak istighfar nih Pak Ustadz gitu. Itu tolak balak ya istighfar. Kita harus banyak istighfar, diri kita ya semuanya istighfar. Masuk Indonesia juga harus semuanya istighfar, masuk pemimpin-pemimpinnya ini yang terutama harus banyak istighfar. Yang keenam, Nabi sendiri ya sudah menerapkan, mempraktekkan beristighfar lebih dari 70 kali dalam sehari. Kemudian, nah ini selaras dengan surat Nuh tadi, yaitu bahwa Allah jadikan baginya istighfar yang membiasakan istighfar itu memberi keluar dari setiap kesempitan, kemudian kelapangan dari setiap kegelisahan, rezeki dari arah yang tidak disangka. Ini saya kira sumber permasalahan saat ini ya ini ya, terutama rezeki, kesempitan, kegelisahan ya, menghadapi permasalahan hidup saat ini dengan informasi yang sangat cepat ini saya kira istighfar luar biasa. Sudah dari 6 tahap kalau sudah menerapkan ini sudah 50% lebih sudah selesai di permasalahannya. Nah, kita kaji secara psikologisnya seperti apa ya istighfar itu. Kan tadi saya memfokuskan pada ego, yaitu bahwa dengan istighfar yang saya baca ini adalah ini al-batinnya adalah yang jelas pertama mengakui kesalahan. Jelas. Ada orang yang salah tapi gak mengaku, ini yang gimana ya ngomongnya Pak? On double gitu. Salah gak ngakui. Berarti egonya memang betul-betul tinggi sekali. Ini kalau sudah seperti itu, bagaimana Allah akan memberikan rahmatnya, memberi ampunan dan lain-lain yang saya sebutkan tadi? Nggak mungkin.
kemudian mengembalikan urusan hidup kepada Allah. Karena setelah istighfar kan ditutup dengan taubat. Saya taubat kembali pada Allah, kembali ke jalan yang benar. Kemudian yang ketiga, merasa ditopang oleh Allah yang Maha Hidup dan Maha Mengurus. Karena kita yakin bahwa Allah tadi Maha Hidup, tidak mati, tidak tidur, ya, tidak ngantuk. Jadi permasalahan kita setiap saat kita mengadukan pada Allah, Allah tetap siap siaga. Mode siaga ini, Allah mode siaga. Kalau kita nggak boleh siaga terus, kalau Allah memang sudah sewajarnya mode siaga. Kalau nggak siaga, maka bumi dan langit ini akan runtuh ya, karena nggak ada yang menjaga. Kemudian mengambil arah balik mulai taubat, artinya memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan. Nah, dari psikologis ada orang yang merasa salah itu dipikir terus, wah aku tadi kok salah gitu ya. Berpikir muter-muter terus. Ini kalau ada peta kesadaran itu bahaya. Peta kesadaran ada levelnya. Level bawah itu cenderung orang akan menjadi apa? Bunuh diri. Itu bahaya. Tapi nggak saya sampaikan di sini ya, karena materi banyak sekali. Itu. Jadi yang bagus adalah good atau sehat, atau dia merasa salah dan mengakui dan berusaha untuk memperbaiki diri. Itu yang bagus. Jadi di agama istighfar kalau dalam segi psikologis ini dinamakan positive intelligence coping. Artinya kesalahan dia melihat sesuatu yang bagus. Bukan semata-mata dia diadili oleh Allah, saya ini jelek terus nggak diampuni, disakiti atau dibenci Allah, bukan, tapi dia kembali kepada Allah dan dia merasa bahwa Allah tempat kembali sebaik-baik tempat kembali. Jadi dinilai atau dimaknai sebagai suatu hal yang positif. Kemudian juga istilah lagi cognitive reversal spiritual, nafsir ulang pengalaman agar respon masih berupa seperti ini. Seorang merasa saya gagal, buruk, tidak berguna. Dengan istighfar, ya, perasaan itu tadi dirubah menjadi saya memang salah, tapi saya masih bisa kembali kepada Allah SWT yang menopang hidup saya. Ya. Di saat saya mungkin terjerumus atau di titik nadir yang terendah, dia menyatakan semua itu kepada Allah SWT. Kemudian juga regulasi sistem saraf. Ini kalau pada orang yang meditasi, ini menjadi dasar saya untuk terapi buku saya kelima. Jadi istilahnya ada regulasi di dalam tubuh akan meriset. Jadi kalau sistem kesadaran atau sistem energi itu akan meriset menjadi normal kembali. Artinya yang sakit menjadi sehat. Tapi saya akan memastikan ya, ini adalah penelitiannya terakhir, dan saya ikut yang kesadaran itu, bahkan orang yang gila itu ya 15 tahun itu dalam waktu 12 minggu bisa membaik dengan terapi kesadaran, menerapkan kesadaran seperti ini. Kalau dokter obat terus nggak ada istilah dari dokter sembuh, nggak ada kalau orang sudah gila ya, seperti itu. Dan ada dukungan penelitian juga. Kemudian juga attention training. Jadi kita fokus nanti pada waktu kita praktek istighfar ini, fokusnya kan ke kata-kata ini ya. Astagfirullahaladzim. Kita bukan fokus ke kata-kata tapi menyadari artinya. Jadi pada waktu kita astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwa, kita betul-betul merasakan Allah itu maha hidup, yang selalu bisa kita minta tolong, bisa kita curhati setiap saat, karena tidak akan pernah tidur ya. Dan sesuatu yang backingan, istilah orang sekarang kan backingannya kuat. Allah itu, dengan Allah backing kita sangat kuat, makanya kita lebih
Itu yang harus kita sadari pada waktu kita mengucapkan astagfirullahaladzim, merasakan seperti itu. Akhirnya apa? Nanti batin kita menjadi lebih tenang. Kalau di psikologis ada ruminasi, ini tadi yang saya sampaikan bahwa pikiran kita berulang-ulang memikirkan jelek terus, nggak ada bagusnya, yang dipikirkan yang jelek terus, ini ruminasi. Ini bisa kita hilangkan dengan sering istighfar. Jadi tentang pikir juga ada untuk menurunkan kecemasan dan memperbaiki kualitas tidur. Pokoknya yang saya sampaikan yang berhubungan dengan penelitian kembalinya adalah gambar tadi ya, mode siaga. Kalau sudah di-cut mode siaganya dan menjadi normal lagi, yaitu mengaktifkan parasimpatis bukan simpatis, sehingga siklus tubuh menjadi normal kembali. Itu yang diharapkan dari 6 proses yang saya sampaikan ini. Kemudian secara medis ya, hormon tadi biasanya juga dari amigdala, kemudian kortison, itu yang menyebabkan banyak permasalahan di dalam tubuh. Kemudian juga neurotransmitter, pengantar saraf. Ya. Kalau dopamin mungkin Bapak Ibu ada yang kenal ya. Terus itu adrenalin. Biasanya pada orang pasien jantung, terus gagal jantung, henti jantung, biasanya dokter ngasih dopamin atau tensinya rendah dikasih dokter agar jantungnya meningkat. Ini kalau mode siaga memang meningkat, tapi kalau diterus-teruskan ya bahaya. Makanya dengan model seperti ini diharapkan semua neurotransmitter ini menjadi normal kembali, tidak aktif dan juga tidak turun. Kemudian juga inflamasi ya, dan gen. Saya tidak terlalu mengkontrol tinggi ya, sebenarnya ada, tapi saya juga khawatir. Ini bisa untuk memperbaiki gen juga. Tadi seperti mereset energi tadi, ya. Itu kalau kita terapkan bisa kembali normal lagi. Ingat Prof. Soleh ya, beliau yang penelitian tentang sholat tahajud itu, sebenarnya banyak menampilkan itu tadi, seperti yang mode siaga tadi, mas, neuro hormonal ya, yang disampaikan oleh Prof. Soleh itu lebih detail lagi, dan saya tidak perlu detail. Ya. Jadi ilmunya sudah ada sebenarnya, tinggal kita menerapkan. Yang sudah ada yang disediakan oleh Allah, tinggal kita terapkan. Ya. Dengan begini kita lebih yakin lagi menerapkan apa yang sudah tertulis dalam Al-Quran. Ya. Jadi lebih yakin lagi. Kemudian, nah, kalau caranya saya kira sudah saya sampaikan tadi bahwa setiap kita menyampaikan atau berpikir istighfar astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa ya ghafur, diulang-ulang. Yang penting kesadaran, ya, sadar yang kita ucapkan, sadar, dan kita merasakan, nggak sadar cuma merasakan betul-betul Allah itu maha pengampun dan maha hidup serta maha menopang segala permasalahan hidup kita. Ini contohnya aja. Ya, kita lanjutkan. Yang kedua adalah versi reception. Apa yang dilakukan di tahap ini yaitu kita membaca Rabbi firli warhamni wa tub alayya innaka ghafurur rahim. Tapi intinya adalah di Rabbi firli warhamni, jadi ampuni dan rahmati. Itu inti di situ. Ini pendukung surat-surat dari Al-Quran ya. Kemudian juga yang istighfar masih hampir sama, ampunan itu rahmat melalui taubat yang berulang. Yang saya soroti adalah di psikologisnya. Nah, jadi pada
Yang pertama purification, istighfar. Ya, ini mengenai kesalahan, langsung mereka kembali bisa ke kesadaran pada Allah. Kemudian yang kedua, ini hubungan dengan istighfar relasional intim. Kalau yang pertama istighfar tauhid. Yang ini di sini seorang tidak berkata aku menamu, tapi manggil ya Rob, ya pemeliharaku, ya penopangku. Ya. Jadi hubungannya lebih akrab. Kadang orang sudah merasa salah ya, salah terus langsung down. Sebenarnya saya ada yang sampai mencelaki diri atau balas dendam. Ada juga yang sampai ya tadi bunuh diri. Tapi dengan minta rahmat, kan kita sudah dibersihkan hati kita, kita minta dirahmati oleh Allah. Ini di situ. Jadi di sini tidak hanya membersihkan dosa, tapi juga memulihkan hubungan batin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang kalau di psikologis ada yang nama self forgiveness, yaitu kemampuan menerima bahwa diri bersalah lalu merasa tanggung jawab. Jadi nggak salah terus nggak tanggung jawab. Ibarat saya kepada atas saya, ya saya melakukan salah. Tapi atasan saya, yos gak apa-apa, tak sepurut kesalahanmu. Terus jabatanmu, terus tak amankan, tetap nggak kata pelorot. Ibarat seperti itu. Gimana rasa kita kalau ada atasan seperti itu? Wah, mesti tenang ya. Wah, saya sudah salah, dokter atas luar biasa. Merasa bahwa sudah diampuni kesalahan saya, dan saya juga berusaha untuk memperbaiki diri, dan atasan saya juga menjamin bahwa kamu tidak saya apa-apakan. Tidak sampai menjadikan suatu udar kepada saya. Itu hal yang luar biasa. Ini yang kita minta di tahap 2, purification. Jadi kalau dalam psikologi modern ini lebih dekat dengan self compassion, yaitu memperlakukan diri dengan kelembutan, dengan lembut ya. Bukan ada yang orang keras ya, salah pokoknya saya memberontak, ada yang salah nggak terima, ada yang salah saya butuhnya dihukum, ada yang seperti itu. Tapi di sini kita belajar melembutkan hati kita, ya, agar hati batin kita lebih stabil. Itu yang penting. Mungkin dia seperti itu bisa karena malu, ya, atau apa juga bisa. Nah, ini saya kira besar dengan tadi waktu mulai, ya. Nah, kita psikologi ini kata waburahin. Sekali lagi ini dari versi saya, dari Pak Ibu. Monggo terserah milih seperti apa. Yang intinya adalah Rabbi firli warhamni, itu tadi yang dua. Ya, mohon ampunan dan juga minta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kembali ke medis. Nah, seorang yang bersalah, marah, takut, jelas ya tadi. Kembali lagi kita kembali ke mode siaga. Dampaknya ya tadi seperti tadi ya. Jadi kita lanjutkan. Penelitian juga banyak ya. Secara medis kalau kita terapkan ini tadi menurunkan stres, tingkat stres, membantu tidur karena pikiran nggak melayang ya. Membantu pencernaan. Mungkin pernah dengar bahwa orang emah ya, dengan puasa malah sembuh ya. Ya mungkin emahnya karena faktor dari psikisnya. Dengan puasa lebih tenang dan bisa menyembuhkan emahnya. Dan juga membantu tekan darah stabil, jantung. Kita lanjutkan. Jadi di sini Rabbi firli mengakui dan minta dibersihkan. Dan dibersihkan kesalahannya, apa yang telah dilakukan. Jadi minta kepada Allah untuk dibersihkan, kemudian minta rahmat juga.
warhamni, agar supaya apa tadi, rasa bersalah tidak mengejar dirinya sendiri, rasa bersalahnya tidak menjerumuskan dia ke ya tadi shame tadi ya. Kalau good kan bagus, kalau shame itu menjadikan sesuatu yang lebih jelek. Di sini jadi self psikologis adalah self forgiveness, memaafkan diri dengan self compassion ya, lembut terhadap diri. Nah, spiritual reversal menafsir orang secara spiritual dengan behavior damage. Ini kalau di medis ada spiritual relaxation, membantu keluar dari mode siaga. Jadi kita praktekkan pada terakhir ya, misi terakhir ini spiritual relaxation atau meditasi secara Islam seperti apa. Yang ketiga, gratitude. Saya pada waktu ikut pelatihan kuantum ikhlas ini malah yang utama malah syukur, dan banyak sekali penelitian tentang syukur. Di Hatmat yang kuantum ikhlas itu di samping penelitian tentang ikhlas juga syukur juga banyak. Saya punya buku saya tebal tentang bahas tentang syukur aja. Jadi luar biasa syukur ini. Di Al-Quran juga banyak. Kalau ini pada waktu setiap kita selesai sholat, pikirnya ada yang menyampaikan alhamdulillah ala kulli hal wa ni'mah. Ada yang seperti itu. Jadi artinya kita tuh apapun yang terjadi, baik suka baik duka, itu tetap kita merasa bersyukur kepada Allah SWT. Karena apa yang tidak kita senangi ya, yang terjadi pada kita, bisa saja itu hal sesuatu yang bagus untuk kita, untuk keluarga kita, untuk kita ke depan. Dimana sebagai manusia kita tidak tahu apa yang terjadi yang akan datang. Jadi sebagai seorang muslim ya harus diyakini bahwa takdir ya, qadar dari Allah Subhanahu wa taala sudah tertulis dan kita harus meyakini. Jika sudah diyakini, apapun yang terjadi kita bisa menerima dan kita tetap bersyukur apapun keadaannya. Intinya seperti itu. Nah, kalau di Al-Qur'annya di Asmaul Husna, ya syukur bahwa Allah itu membalas kebaikan hambanya itu luar biasa. Kita melakukan sedikit, tapi balasnya Allah bisa 10 kali, bisa 70 kali. Karena Allah adalah ya syukur, mensyukuri ya, daripada umatnya, daripada makhluknya. Kemudian juga ternyata ada lagi yang tadi sudah saya sampaikan. Nah ini yang saya disampaikan oleh Ustadz ini ya. La insyakartum la azidanakum wa in kafartum inna adzab lasyadid. Jika kamu bersyukur pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Ini penelitian juga banyak. Dan penelitian orang yang bersyukur seperti yang memberi ya, dengan yang menerima, ternyata dampak dari segi satu kesehatan psikologisnya itu lebih bagus yang memberi daripada yang menerima. Jadi kalau bersyukur nggak cuma konotasi kan memberi ya, bukan menerima kalau bersyukur itu. Jadi sangat sesuai dengan agama yang diteliti oleh perkembangan pengetahuan saat ini. Dan nikmat ya, tidak hanya mungkin kita berpikir nikmat berupa uang aja, enggak. Nikmat sehat, nikmat yang paling tinggi adalah nikmat iman, itu yang paling tinggi. Dan nikmat yang sering dilupakan adalah waktu luang ya. Waktu luang itu sangat dilupakan, sangat sering dilupakan waktu luang. Kan tidak diisi dengan hal yang bermanfaat. Kemudian syukur membuat kita terhubung dengan zikir, selalu zikir pada Allah. Jadi ingatlah kepadaku, aku akan mengingatmu
dan bersyukurlah kepadaku dan jangan kufur kepadaku. Jadi ini terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena syukur ya itu kembalinya kepada diri sendiri. Ini ada penelitian, enggak saya tulis di sini. Karena semua jiwa ya, asli satu. Kita semua itu satu. Jadi kalau kita itu mendoakan seseorang, itu akan kembali ke kita. Kalau di agama kan, kalau kamu mendoakan orang lain, maka malaikat juga akan mendoakan kepadamu dengan lebih bagus lagi. Bagi di penelitian, ya ilmu penelitian yang modern itu karena jiwa kita itu satu. Jadi kalau bapak ibu contoh merasa kesulitan masalah ekonomi, coba doakan setiap hari 5 orang. 5 orang pilih yang tidak disenangi. Repot ya. Kalau mendoakan anak atau keluarga gampang, tapi kalau mendoakan tangga, waduh, tangga sugi aku ya opor. Coba doakan yang kira-kira kalau dia sukses itu kita gak seneng. Ibarat seperti itu. Saya jamin berhasil. Ya karena dari agama iya, dari pengetahuan juga ada buktinya bahwa apa yang kamu doakan kepada orang lain itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Itu jelas di Al-Quran ada, di pengetahuan bahwa jiwa kita itu terhubung, jiwa kita adalah satu. Jadi kalau kita mendoakan orang lain, itu hakikatnya adalah mendoakan diri sendiri. Kemudian, nah ini menjadi amal sebagai bentuk syukur. Surat As-Safa ayat 13. Jadi nggak cuma diucapkan tapi adalah bentuk syukur adalah berupa amal perbuatan. Ini sesuai dengan Rasulullah pada waktu sholat malam ya, kakinya sampai bengkak, ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, jawab Rasulullah bahwa ini adalah bentuk syukur saya. Ya. Jadi bukan karena Rasulullah sudah diampuni dosa terus enak-enak leha-leha. Enggak, tapi beliau bersyukur karena sudah diberi ampunan, dijadikan nabi yang paling utama, yaitu dengan memberi contoh teladan pada para umatnya. Dan salah satunya adalah kesenangan Rasulullah adalah dengan sholat, karena sholat itu kita bisa berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian alhamdulillah ringan diucap tapi berat di timbangan. Kita lewati aja ya sama. Syukur juga membuat Allah ridho pada kita. Terus, kemudian secara psikologis, sebetulnya kalau kita kasih contoh syukur, yang gampang itu orang Jawa atau orang Indonesia lah. Apapun yang terjadi, umpama kecelakaan, kakinya patah, wah syukur, cuma kakinya yang patah, masih syukur. Umpama mati pun juga, oh untung udah mati, coba nggak mati. Jadi dia selalu bersyukur, apapun yang terjadi selalu bersyukur. Itu memang tingkat spiritual orang Jawa, kalau dilihat dari nenek moyang kita dulu-dulu itu tinggi sekali, aslinya seperti itu. Ya. Jadi makanya Islam masuk ke situ lebih mudah, karena tingkat spiritual seorang Jawa itu luar biasa dibanding dengan orang Arab pada zaman itu. Makanya Rasulullah diutus di Arab karena lebih susah daripada di Jawa. Jadi kalau syukur fokusnya adalah hal yang bagus, bukan hal yang jelek. Kemudian ya syukur kita nggak perlu orang melihat amal kita, oh amal kita seperti itu. Karena kita yang inginnya yang dilihat adalah oleh Allah SWT. Karena Allah ya syukur, Maha pemberi balasan sebanyak-banyaknya. Jadi kita sudah tidak butuh lagi apa
dari manusia. Meskipun dalam hubungan kerja perlu kan, tapi di batin kita, yang penting kan batinnya ya, menata batin, bukan langkah-langkah kita yang tampak, tapi yang penting lagi adalah di batin kita. Kalau kita bekerja apa, semata-mata adalah itu tadi untuk Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita pasti tahap keempat ya, kelima. Kemudian juga syukur sebagai kognitif repression. Menafsir tadi yang saya sampaikan tadi selalu berpositif. Kalau dari ilmu NLP itu reframing, membagi ulang makna. Jadi hal yang jelek itu menjadi bagus. Karena pola pikir atau dalam pikiran seseorang atau hamba yang bagus, yang beriman, pasti punya prasangka yang bagus terhadap Allah. Jadi yang diberikan kepada kita itu pasti bagus. Cobaan, pasti Allah itu mencoba kita agar supaya kita kuat dalam menghadapi suatu masalah. Apapun yang ditimbang kita, terutama jelek, selalu dimaknai sebagai sesuatu yang bagus. Ya. Ini reappraisal. Kemudian penelitian tentang rasa syukur juga banyak untuk kepuasan hidup, kemudian mental, terus kemudian kecemasan berkurang setelah depresi. Kembali lagi kalau kita bahas medis ya sama, balik lagi kita harus lihat mode siaga, terus kita patahkan mode siaga tadi. Dampaknya terhadap hormon, kemudian neurotransmitter, ya. Kemudian juga efek inflamasi dan jantung. Jantung bukan cuma tekan darahnya yang tinggi, tapi HRV atau heart rate variability, artinya detak antar jantung itu juga bagus, teratur. Jadi nggak semata-mata jantung yang tekannya tinggi, bukan. Jadi di sini penelitiannya mengarahnya bukan cuma tekan darahnya normal, tapi heart rate-nya, detak jantungnya itu irama. Karena ada orang yang detak atau irama jantungnya deg-deg, berarti keluar deg, ada seperti itu. Nah ini ya kita bersyukur ya semuanya kembali kesadaran apa permasalahan kita, hutan kita tadi kita sadari, kita cari makna ya, kita resapi, jadi sambil tarik nafas ya Allah ya Syukur, kita merasa nikmat dengan apa yang diberikan oleh Allah, apapun yang diberikan oleh Allah. Jadi seperti itu. Kalau ingin meningkatkan rasa syukur, ada tim yang mungkin bisa diterapkan. Setiap pagi menulis 3 hal yang disyukuri apa, ditulis. Kemudian permasalahan apa yang mungkin pernah menjadi sesuatu yang tidak bagus, terus akhirnya kita berpikir mencari hikmahnya seperti apa ya, Allah ngasih saya cobaan ini apa hikmah bagi saya. Kemudian melakukan meditasi dan nafas syukur yang saya sampaikan tadi ya. Kemudian ini tadi ya, ini yang penjelasan, tapi intinya yang digambar tadi aslinya. Yang keempat ya, heart expansion, jadi hati meluas, hati jadi lapang. Ini ya yang dibaca ya Rahman ya Rahim ya Wadud, ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang dan Maha Mencintai. Karena apa? Kita ingin bisa hati kita itu bisa diberi Allah rasa kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala. Di mana rasa cinta tadi bisa menyebar, akhirnya kita bisa mencintai seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita kasih contoh atau cari contoh, tentunya Gus Dur itu ya. Gus Dur itu namanya Abdurrahman. Beliau itu betul-betul menerapkan sesuai dengan namanya.
terhadap orang siapapun tuh nggak ada benci. Bahkan terhadap yang muslim tidak benci, tapi beliau cuma ingat, oh dia pernah membuat saya begini, tapi bukan benci. Itu luar biasa, kita belajar. Kita sering menyebut ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud. Karena begitu Allah cinta kepada kita, ya, apapun yang terjadi di dalam tubuh kita, tidak jauh-jauh. Bapak Ibu di sini masih bisa bernafas, alhamdulillah ya. Detak jantung kita masih berdetak, alhamdulillah. Nggak jauh-jauh itu. Coba di rumah sakit Bu, yang butuh nafas buatan harus bayar berapa? Sekarang ada BPJS ya lumayan, tapi nggak ada BPJS. Bisa rumah, bisa sawah, bisa apa dijual. Bahkan detak jantung kita tanpa kita perintah ya, dia berdetak sendiri sesuai dengan kodratullah. Itu aja terus bumi dan seisinya ya, sudah tersedia, bahkan kita tanpa meminta sudah disediakan Allah Subhanahu wa taala apa yang ada di, tinggal kita berusaha untuk meraihnya. Kalau kita pikir ya, apalagi kalau kita berpikir tentang planet ya, itu diri kita terasa kecil sekali. Dan sebetulnya planet itu dibuat untuk apa ya? Padahal kita nggak pernah ke sana kok. Allah membuat seperti itu. Gitu. Tapi kita nggak perlu jauh-jauh berpikir terhadap diri kita sendiri, di dalam diri kita, terus di fungsi tubuh kita, air liur ya, yang ada di tubuh kita setiap saat berproduksi ya, tanpa kita perintah ya, berproduksi itu hal kecil aja wis. Kita syukuri setiap hari. Saya kira nggak habis-habis. Dan saya kira kita nggak sempat akan melihat atau apa membicarakan keburukan orang lain, nggak sempat. Karena kita disebut oleh ya tadi, oh iya, kulit kita ya, memproduksi minyak. Ya. Kalau di saat ini pabrik minyak atau penyulam minyak luar biasa. Tentunya di diri kita juga ada pabrik minyak juga minimal. Ya, ada minyak, ada produksi air. Ya. Luar biasa Allah memberi kita menjadi makhluk yang sempurna memang. Aksanul Kholiqin ini di surat apa itu? Lupa. Nah, jadi cinta pada Allah di sini dilihat dari 3 dimensi: intrapersonal, kedamaian diri dan ketangguhan, kemudian interpersonal, hubungan penuh kasih sayang sama manusia, dan dimensi transcendental vertikal yang memberikan makna hidup dari rasa cinta tersebut, memberikan kita makna ya. Yang penting ini makna, kesadaran. Jadi bukan sekedar yang diomongkan, tapi yang saya tekankan adalah makna atau kesadarannya ini. Ya, dia menyerahkan waktu. Ini di hadis juga. Ya. Bukti kita kalau kita cinta kepada Allah, jika hambaku mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta, dan seterusnya ya. Jadi kalau nggak salah di hadis qudsi nih, Pak Ustadz nih. Jadi kalau kita mendekat Allah dengan mengamalkan amal-amal sunnah, terus menerus dengan kecintaan semakin lama semakin cinta, maka Allah semakin dekat. Dan kedekatan dengan Allah, dengan kepada Allah itu menjadikan hati kita menjadi tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dan juga ya, pentingnya kita menyayangi enggak cuma diri kita sendiri tapi orang lain. Disebutkan bahwa ada hadis menyebut orang yang penyayang akan disayangi Ar-Rahman. Sayangilah yang di bumi, maka yang di langit akan menyayangi kalian. Ini
besar daripada kenapa kita harus cinta. Bukan berarti kita membenarkan kelakuan yang keliru, bukan ya, bukan. Keliru tetap keliru, tapi kita harus melihat sebagai suatu hal apa ya, sifat daripada Allah. Kita tidak membenci orangnya, tapi membenci perbuatannya. Kemudian juga secara psikologis dengan ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Wadud, ini secara psikologis latihan menggeser batin dari scarcity, kurang atau kehilangan, minta validasi itu minta diakui dan lain-lain ya, menjadi sufficient, cukup, aman, penuh, lalu bisa mencintai. Ini secara psikologis. Jadi kalau saya mencintaimu, kita menyatakan seperti itu, ini hubungan dengan mahabbah, rasa kecintaan. Tapi kalau dan saya mencintai seluruh makhlukmu, ini meluas menjadi rahmat pada ciptaan. Karena kita apa? Kita sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Kalau kita gak mencintai orang lain, sepertinya kok kesulitan ya, kita sulit memberi manfaat kepada orang lain, memberi bantuan atau lain-lain. Karena kalau tidak ada cinta, saya rasa kok kesulitan. Nah ini seperti itu. Jadi akhirnya apa? Goal centernya, kita fokusnya bukan ke diri kita sendiri, ya, tapi kepada Allah. Daripada Allah, akhirnya juga kepada orang lain. Jadi fokusnya bukan kepada diri kita sendiri lagi, bukan pada ego lagi, tapi adalah pada Allah. Ini. Jadi, karena yang tahap pertama apa? Purification, membersihkan ego. Makanya self centernya, pusat kita atau tujuan kita adalah ke Allah, bukan ke diri sendiri. Ini yang penting, agar supaya tahap pertama sampai terakhir harus menyambung terus. Nah, ini juga penting juga hubungan psikologi, yaitu dengan loving kindness practice dan compassion training, yaitu latihan memperluas rasa baik hati pada diri sendiri maupun orang lain ya, dengan menghadirkan niat baik ya. Ini manfaatnya banyak ya. Kembali lagi seperti tadi, manfaatnya menurunkan depresi, stres dan lain-lain. Stres itu nama lain daripada badan yang tidak sadar, badan yang yang tidak tenang. Nah, ini medis. Sama, saya kira sama. Yang terakhir adalah total surrender. Ini banyak penelitian, yaitu dengan saya mengerti ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Terus ada penutupnya. Ini yang penting. Yaitu la haula wala quwata illa billah. Ini yang akan membersihkan ikhlas nanti. Ini saya mengambil dari almarhumah Yai Rori ya, ceramahnya dulu. Jadi kita nggak cuma ikhlas saja, tapi yang penting lagi itu la haula wala quwata illa billah. Maksudnya seperti apa? Kalau di Al-Quran masalah ikhlas sudah jelas ya, ada di surat Al-An'am, dan kita sering membaca pada surat doa iftitah pada sholat ya, di sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, ini ikhlas. Kemudian juga di surat Az-Zumar ayat 11 mengasembah Allah dengan memurnikan ketaatan padanya. Di surat Al-Bayyinah juga ada. Nah, ini contoh yang penting yang sudah mencapai tahap ikhlas diterapkan oleh Sayyidina Ali pada waktu perang ya. Pada waktu beliau mau membunuh musuhnya ya, ternyata musuhnya meludahi. Akhirnya apa? Nggak jadi membunuh Sayyidina Ali tadi. Ditanya loh, kenapa? Ya karena tadi saya membunuh awalnya karena Allah. Karena kamu adalah musuh Allah,
saya bunuh. Tapi karena yang kedua kamu ludah saya, niat saya ini membunuh kamu bukan karena Allah, tapi karena kamu mengejek saya, meludah saya. Jadi karena apa? Karena egonya. Akhirnya tidak menjadi membunuh. Ini tingkat ikhlas yang luar biasa ini. Dan pasrah. Kalau pasrah ini ada beberapa pemahaman. Kalau selama ini mungkin kita pasrah setelah kita melakukan pekerjaan. Tapi sebetulnya mungkin Pak As bisa ngasih masukan saya. Jadi kalau di hadis doa yang diajarkan pada waktu keluar yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Artinya pada waktu kita keluar tuh sudah ikhlas, sudah pasrah dulu. Artinya pasrah bukan ditaruh di belakang, bukan berarti kita kerja dulu terus pasrah. Artinya pasrah kan itu pekerjaan batin, niat. Itu ditaruh nggak cuma di belakang, mulai di depan pada waktu bekerja dan pada waktu akhir itu harus selalu tertanam pasrah. Artinya bahwa sesuatu itu Allah yang menentukan. Jadi kita sekedar untuk melakukan atau sekedar istilah Jawa sekedar dharma ya Pak. Dharma ngelakoni, istilahnya seperti itu. Jadi ikhlas bukan di belakang aja, tapi harus diletakkan mulai di depan. Kalau di belakang akhirnya apa? Awal wah ngoyo, nanti kembali lagi ke mode siaga, mode siaga. Merasa saya pinter mesti harus sukses. Saya berkuasa, banyak uang, harusnya saya sukses. Harusnya saya jadi presiden ya. Ternyata nggak jadi presiden. Karena dia tidak menerapkan ikhlas di depan, di belakang. Di awalnya mungkin dia marah-marah menjelek-jelekan calonnya ya. Dan Pak Jokowi dijelek-jelekan dulu ya. Sekarang Pak Prabowo juga dijelek-jelekan lawannya. Tapi kalau kita tawakal, nggak cuma di belakang tapi mulai di depan, bahwa kita sekedar sudah kita lakukan ternyata hasilnya seperti ini, berarti Allah belum mengizini dan takdirnya Allah, saya yakin itu lebih bagus dari apa yang saya inginkan. Ya. Karena kita sebagai manusia, kalau nggak seperti itu nanti kita sebagai manusia merasa koyoke luwe kuwasa timbang Gusti Allah. Ini hal yang kecil tapi sangat bahaya ini. Bahayanya apa? Ini menjadi syirik. Ya Pak Ustaz. Bisa syirik ini. Merasa mampu, merasa punya, padahal kita lihat di dunia tidak punya apa-apa. Ya. Yang bahaya. Saya kira itu kemudian ikhlas menerima ya. Kalau dipraktekkan di ikhlas, Bapak Ibu kalau punya masalah, coba direnungkan aja, dirasakan. Kalau ikhlas biasanya kan ada rasa mendongkol atau berat di hati, dirasakan, dinikmati. Nanti lama-lama rasa berat di hati itu pelan-pelan hilang. Ini cara latihannya. Tapi kalau penerapan tadi ya tadi harus diyakini bahwa semua yang terjadi itu atas kehendak Allah. Kita mau nggak mau harus menerima apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang kita lakukan adalah bentuk ibadah. Dan ibadah harus ikhlas. Nah, pasrah ini sudah penelitian juga, ada yang orang prinsipnya mengontrol. Biasanya kan ada yang merasa berkuasa ya, pokoknya kamu harus seperti ini, harus diatur. Seolah-olah dia itu bisa menguasai semua orang. Memang diteliti, ada sifat seperti itu diteliti, seperti ada yang orang lain yang semuanya pokoknya hasilnya sudah ditentukan, kita tinggal menjalankan aja. Hasilnya ada.
Nah ini dari perspektif tentang religious coping ini tadi sudah saya terangkan ya, jadi bisa menjadikan agama itu menjadi hal yang bermakna dalam memaknai kehidupan yang tidak bagus bagi kita dimaknai sebagai hal yang bagus dari sudut agama, itu namanya religious coping. Tapi kalau memaknainya negatif, ya tambah berat, tambah stres kita. Tapi kita memaknainya secara benar, secara agama, akhirnya menjadi hal yang positif, yang bagus. Ini cara medis juga ikhlas, ini banyak ya diterapkan, diteliti oleh di Lettingko banyak. Endorfin, simpatik. Kalau silent stability, jadi kalau kita sudah tahap ke-1 sampai ke-5, yang terakhir penutupnya adalah silent stability. Ini di sini akan terjadi proses riset, meriset tubuh kita, sel-sel kita akan melakukan riset. Saya pernah mengikuti pelatihan seperti ini pertama ya, tapi yang ngajari orang Kristen nanti. Jadi cuma diem aja. Nah di tubuh kita akan mengalami apa ya, proses sesuai dengan tubuh kita, gerak-gerak sendiri, menyesuaikan, ya meriset apa kata tubuh. Kita tidak mengendalikan. Ada juga dari teman saya ahli tarekat yang melakukan terawih seperti ini, meriset gitu. Jadi sakit apa stroke macam-macam, dengan riset ini baik juga yang sembuh. Jadi pada silent stability, pada kondisi batin yang sudah stabil, kita cuma diam merasakan tarik nafas, menyadari bahwa nafas kita, detak jantung kita semua terjadi karena kehendak Allah. Cuma menyadari bahwa kita betul-betul dekat dengan Allah. Allah itu lebih dekat daripada urat nadi kita. Kita menyadari seperti itu, cuma duduk aja ya. Jadi tahap ke-1 sampai ke-5 aslinya adalah membimbing atau mengantar batin kita lebih stabil untuk masuk ke tahap 6, itu lebih mudah. Akhirnya terjadi riset. Ini juga artinya meditasi secara Islam seperti itu, fungsinya banyak. Dari meditasi sendiri itu ada banyak, apalagi kalau ini Islam. Artinya secara dunia, istilah dunia kalau kita itu dapat, secara akhirat juga dapat. Jadi lebih sehat dari aspek finansial ya. Orang sering meditasi atau seperti ini, silent stability. Ada penelitian juga pada waktu saya ikut itu di tubuhnya itu keluar cahaya. Makanya orang yang sering tenang ya, orang yang tenang wajahnya bersinar ya, cahaya, awet muda ya. Ya karena di dalam tubuh, di dalam darahnya keluar cahaya, yang partikel-partikel cahaya yang berpendar, yang bagus. Pada waktu kita mengalami silent stability, orang berdoa tenang, khusyuk, itu akan mengeluarkan cahaya di dalam darahnya orang tersebut. Itu yang terjadi pada silent stability, dan terjadi riset di tubuh untuk memperbaiki ya apa yang terjadi di tubuh kita yang nggak bagus, akan terjadi perbaikan. Nanti prakteknya seperti ini. Kita kan punya utang masing-masing ya. Umpama kita yang gampang, kita permasalahan keuangan. Mungkin di ego kita apa yang jadi permasalahan karena keuangan, karena apa? Karena kita nggak punya penghasilan. Ya mungkin dari ego kita merasa kita ada yang memberi rezeki ya, kita yang bisa ngatur, padahal rezeki semua dari Allah. Jadi ego kita harus kita lepaskan, bahwa kita minta ampun, karena selama ini mungkin kita meyakini bahwa yang ngasih rezeki itu adalah ya mungkin dari
apa usaha kita, tapi kita lupa bahwa yang ngasih rezeki itu adalah Allah. Ya. Jadi kita bekerja itu tetap bekerja, atau bekerja apa, tapi tetap yang harus dijaga atau batinnya semua itu adalah Allah yang ngasih rezeki. Kemudian juga minta dirahmati, ya. Permasalahan tadi mungkin keras, ya, masalah rezeki tadi mungkin kita sering marah-marah, enggak dapat tiap bulan kok masih tekor terus marah, ya. Ini kita minta oleh Allah, di samping kita minta ampun, kita juga minta dirahmati, dilunakkan hati kita bisa menerima, sehingga kita bisa punya ide-ide di mana kita bisa mendapatkan tambahan rezeki dari Allah SWT. Kemudian mensyukuri, ya, mensyukuri. Mungkin kita dapatnya dulu 10 juta, sekarang 1 juta. Ya, tetap kita bersyukur, fokusnya syukur yang 1 juta, jangan yang 10 juta dulu. Disyukuri yang ada. Ya. Kemudian 4, dengan seperti itu kita bisa hati bisa lebih tenang. Kita pada mungkin pada saat ini Allah ngasih saya seperti ini, ya. Mungkin di lain waktu Allah ngasih kita rezeki yang lain, rupa yang lain. Karena apa? Banyak mungkin ulama-ulama, ya, atau orang lain yang hidupnya mungkin kalau dihitung ya secara matematika orang batu, orang nggak bisa hidup, nggak bisa menyekolah anaknya, ternyata anaknya bisa sekolah, bisa sampai perguruan tinggi. Ini kan matematika manusia nggak bisa, ada bisanya matematika Tuhan selain seperti itu. Jadi kita harus bisa mengembangkan hati, bisa luas, bisa mencintai Allah, semuanya ditakdir oleh Allah, itu mesti bagus bagi kita. Kemudian juga kita ikhlas menerimanya, kita pasrahkan, kita berusaha, kita pasrahkan, dan yang terakhir kita tutup dengan silent stability dengan meditasi. Mungkin kalau ada waktu nanti kita latihan bersama. Yang terakhir saya cuma membacakan, artinya dari segi hipnoterapi, ya, hipnotis, supaya pada waktu Bapak Ibu kita, ya, pada waktu kita mengalami sesuatu yang mengganggu atau paling tidak sadar, kita kondisikan kita diam pada saat itu, sehingga insya Allah artinya kita menarik atau istilahnya mengambil kondisi keadaan yang kita terapkan pada malam hari ini, ya. Kita stabil, tenang, dan merasa dekat dengan Allah, itu kita panggil pada waktu kita mengalami permasalahan, itu lebih cepat. Mungkin pada waktu yang terakhir nanti posisi tubuh harus disesuaikan. Pada waktu Bapak Ibu mungkin masa seperti gini, duduk gini, mungkin pada waktu mengalami permasalahan posisi juga harus seperti itu. Di samping posisi tubuh juga posisi batin harus sesuai dengan malam ini yang kita terapkan, agar supaya kita kembali tenang. Karena dengan ketenangan, ya, itu banyak juga akan mengalami orang mudah menerima inspirasi atau ilham, ya. Dengan sensitivity kita akan lebih mudah menerima ilham atau inspirasi, ya. Baik, demikian dari saya. Mungkin ada pertanyaan yang perlu ditanyakan, monggo silakan.